Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan memberikan penjelasan mengenai cara melakukan pengisian angket survei lingkungan belajar bagi kepala sekolah dan guru pada satuan pendidikan. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman, ini di layar sudah saya tampilkan halaman pada saat kita melakukan login saat pengisian angket survei lingkungan belajar. Di mana nanti teman-teman silahkan ketikkan username-nya, mohon maaf, ketikkan survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id, setelah itu /login. Setelah itu baru klik enter, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini teman-teman, halaman login. Nah, di halaman login ini nanti teman-teman diminta untuk memasukkan NPSN sekolah, token, NIK, dan tanggal lahir. Di mana NPSN sekolah ini bisa teman-teman minta dari bagian admin sekolah, dari TU ataupun operator, atau mungkin teman-teman sudah hafal dengan NPS masing-masing. Terus yang kedua, untuk token ini nanti silahkan teman-teman konfirmasi dengan operator. Biasanya operator dapodik itu nanti akan mengarahkan atau memberikan token tersebut kepada teman-teman semuanya. Terus yang selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisikan NIK, nomor induk kependudukan. Dan yang terakhir teman-teman nanti diminta untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Setelah teman-teman isi semuanya baru pilih login. Oke, sebelum teman-teman melakukan pengerjaan ini atau masukkan token berikut daftar identitasnya, teman-teman juga perlu membaca apa toh survei lingkungan belajar, di mana survei lingkungan belajar di sini disebutkan untuk memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Sehingga hasil asesmen nasional secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan dari input, proses, dan output. Setiap respon yang Bapak Ibu berikan diharapkan dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan sesungguhnya dan menjadi informasi reflektif. Oleh karena itu, kejujuran, keaktifan, serta kelengkapan dalam pengisian survei lingkungan belajar menjadi kunci kualitas informasi yang akan diterima oleh satuan pendidikan. Artinya teman-teman, survei lingkungan belajar ini penting karena dari kita mengisi angket survei lingkungan belajar ini dapat diketahui bahwasannya bagaimana prosesnya, bagaimana inputnya, bagaimana outputnya, atau bagaimana hasilnya nanti bisa diketahui dari hasil pengisian survei lingkungan belajar. Terus yang terakhir, ketika sudah diketahui, maka nanti dapat dijadikan sebagai informasi reflektif, sebagai bentuk nanti refleksinya. Ketika hasilnya kurang baik, maka di situ kita bisa melakukan refleksi. Dengan catatan ketika kita mengisinya itu harus dengan menggunakan asas jujur, aktif, serta kelengkapan dalam pengisian survei lingkungan belajar, serta lengkap. Oke, terus yang selanjutnya di sini juga ada penjelasan bahwasanya untuk prosedur pengisian survei lingkungan belajar juga dijelaskan. Yang pertama ialah survei lingkungan belajar wajib diisi oleh seluruh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan guru yang terdaftar pada sistem pendataan dapodik atau data pokok pendidikan dan EMIS. Terus yang selanjutnya, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan guru dapat login menggunakan data yang tercetak pada kartu login SLB. Nah, kartu login ini nanti akan diberikan oleh operator. Nanti teman-teman cukup menunggu saja instruksi daripada operatornya. Terus yang selanjutnya, kartu login didapatkan dari proktor ataupun operator pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk mengakses dan mencetak kartu login pada halaman dashboard SLB. Jadi ini nanti untuk poin ketiga dan keempat ini yang berhak mengakses ialah operator. Teman-teman guru itu nunggu saja nanti akan diberikan kartu loginnya. Terus poin yang kelima ialah waktu pengisian akan aktif sesuai jadwal pelaksanaan asesmen nasional di setiap jenjang pendidikan. Nah, di sini teman-teman,
Artinya, waktu pengisian untuk asesmen nasional bagian survei lingkungan belajar ini nanti akan aktif sesuai dengan jadwal asesmen nasional pada setiap jenjang. Jadwal asesmen nasional pada setiap jenjang itu menurut POS AN 2021 untuk tingkat SMK itu bisa dilihat teman-teman ialah pada hari Jumat sampai dengan Minggu di mana 17 sampai 19. Mohon maaf ya ini teman-teman. Pada hari Senin sampai dengan Kamis yaitu 20 sampai 23 September 2021. Jadi seperti itu. Kemungkinan pelaksanaannya ini jika dilihat dari Juknis atau POS AN 2021. Terus yang selanjutnya, jika Anda bertugas di lebih dari satu satuan pendidikan, pastikan Anda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap tempat penugasan. Ini maksudnya gini teman-teman. Kan teman-teman honorer itu biasanya mengajarnya lebih dari satuan pendidikan. Misalnya ada yang mengajar di SMK, ada yang mengajar di SMP, maka guru tersebut wajib mengisi survei lingkungan belajar pada setiap tempat penugasan. Artinya wajib mengisi di SMP, wajib mengisi juga di SMK. Terus yang selanjutnya, kendala selama proses pengisian dapat disampaikan ke tim helpdesk asesmen nasional melalui proktor ataupun operator satuan pendidikan. Jadi nanti teman-teman ketika pelaksanaan pengisian survei lingkungan belajar mendapati kendala, maka teman-teman bisa menyampaikan ke helpdesk asesmen nasional atau melalui proktor yang ditunjuk di sekolah teman-teman atau silahkan konfirmasi dengan operator di satuan pendidikan teman-teman. Oke, lalu bagaimana teknisnya nanti ketika pelaksanaan itu kan asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama dan kedua. Untuk survei lingkungan belajar ini dilaksanakan pada hari keberapa? Ini bisa teman-teman lihat di POS asesmen nasional. Oke, saya bukakan dulu. Oke teman-teman, ini di H29 di POS AN 2021, ini terlihat bahwasannya untuk alokasi waktu yang disediakan untuk setiap jenis AN masing-masing jenjang diatur sebagai berikut. Ini saya contohkan karena saya di jenjang SMK, maka nanti teman-teman guru dan kepala sekolah itu mengisi survei lingkungan belajarnya ialah pada hari kedua, di mana waktu yang diberikan ialah selama 30 menit. Ini nanti POS AN-nya bisa saya sharing linknya pada bagian deskripsi, nanti teman-teman bisa download ya. Oke, yang selanjutnya tadi kan ada informasi bahwasanya token ini bisa diambil dari mana? Token ini bisa diambil melalui URL-nya referensi.data.kemdikbud.go.id/ptk. Nanti teman-teman silakan ketik URL-nya dengan ini teman-teman. referensi.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti akan masuk ke bagian depannya. Nanti setelah itu silakan login menggunakan akun Dapodiknya. Ini yang berhak mengakses ialah operator lingkungan belajar yang bisa atau wajib diisi oleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar pada sistem pendataan Dapodik dan EMIS. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.